Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bustanul Atfal, alamat Dusun Tembelang, Desa Tlagasana, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang. Saya kelahiran 10 Januari 1997. Orang tua saya berprofesi sebagai seorang tani. Tapi selain itu, terutama ayah saya memiliki aktivitas kalau sehabis kerja di rumah itu ikut andil dalam berkhidmah kepada masyarakat, diantaranya adalah di masjid, kadang sebagai imam sholat. Kemudian kalau asyar, karena di desa saya umumnya diadakan semacam kayak sekolah madrasah, beliau, ayah saya, ikut serta dalam menyumbangkan ilmunya, sedikit ilmunya, atau dalam istilah umumnya ikut mengajar. Untuk ibu sebagai ibu rumah tangga seperti umumnya ibu-ibu yang lain. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang perjalanan pendidikan saya sampai saat ini, sampai saya sekarang menyandang status santri Pondok Pesantren Fathul Huda Darus Saadah, Desa Sinangop-Rendeng, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Jadi sebelum saya nyantri atau mondok di sini, dulu saya pas setelah selesai menyelesaikan pendidikan dasar atau SD, kemudian orang tua saya menganjurkan untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya, yaitu sekolah menengah pertama atau SMP. Kemudian setelah SMP itu selesai, ternyata orang tua tidak memiliki keinginan untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya tentang pendidikan formalnya. Mereka menyarankan, bahkan mereka menyuruh untuk saya melanjutkan ke jenjang pendidikan yang berbasis agama, yaitu pondok pesantren. Karena jujur saja pada saat itu saya belum tertarik, tapi apa boleh buat, itu perintah dari orang tua, saya mencoba untuk menuruti. Kemudian pondok pesantren yang saya temui dan saya masuk pada saat itu pertama kali adalah pondok di daerah Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan. Saya hanya bertahan selama 7 hari karena memang saya di situ tidak bisa beradaptasi. Kemudian setelah itu saya memutuskan untuk pulang. Setelah di rumah, kemudian orang tua masih tetap menyarankan untuk bagaimana caranya supaya tetap bisa ngaji lagi, mondok lagi. Akhirnya diseleksi dari berbagai pondok. Ternyata orang tua sudah menentukan, yaitu di pondok yang daerah Pemalang juga. Dan ternyata saya di situ pun tidak lama, hanya selama 40 hari saja, tetap masih dalam keluhan yang sama. Saya belum bisa beradaptasi dengan lingkungan, apalagi lingkungan pondok. Lah, saat itu saya merasa bingung. Orang tua pun putus asa. Akhirnya saya mencoba untuk usul sama orang tua, bagaimana kalau misalkan saya sekolah formal saja dulu. Jadi otomatis saya menunda 1 tahun, yaitu saya bersekolah di Madrasah Aliyah setara dengan SMA. Singkat cerita, setelah SMA selesai, kemudian ternyata orang tua masih
berkeinginan, masih menaruh harapan untuk bisa masuk ke pondok pesantren lagi. Akhirnya pertimbangan demi pertimbangan saya lakukan dan saya mencoba untuk menurutinya. Barangkali memang di usia yang sudah bertambah pada saat itu bisa menumbuhkan kesadaran dan akhirnya saya bisa bertahan di pondok. Alhamdulillah saya mencoba dan saya masuk ke pondok pesantren di daerah Bantar Bolang, masih Pemalang juga, dan lagi-lagi saya hanya tidak bertahan lama, hanya 1 tahun, karena teman-teman saya banyak yang mengambil jurusan tahfidzul Quran, sementara saya pada saat itu belum condong. Akhirnya saya memutuskan untuk 1 tahun saja dan mencari pondok lain yang memang murni kitab. Kemudian saya cari informasi, alhamdulillah kakak saya menyarankan, karena memang kakak saya juga alumni pondok ini, yaitu Pondok Pesantren Fathul Huda Darus Saadah, Desa Sinangor Brendeng, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Alhamdulillah setelah saya survei, kemudian saya punya rasa bahwa saya mungkin bisa di sini atas pertimbangan, dan akhirnya waktu yang sudah ditentukan saya berhasil untuk menjadi santri Fathul Huda. Nah, setelah itu ceritanya berganti. Sekarang saya akan menceritakan tentang kehidupan saya di Pondok Pesantren Fathul Huda, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Selama 3 tahun sampai 4 tahun saya merasa luar biasa, karena di Pondok Fathul Huda Darus Saadah atasan saya memiliki pandangan bahwa saya diangkat sebagai ketua pengurusan, istilah lain sebagai lurah pondok. Dan itu menurut saya adalah penghormatan yang sangat luar biasa sekali, karena pada saat itu saya juga merasa bahwa saya belum punya pengalaman apa-apa dalam hal organisasi, dalam kepengurusan. Akhirnya saya tetap jalani, minta pendapat dari yang lain. Katanya mereka pun mengatakan yang sama, sudah jalani. Namun itu adalah suatu bentuk yang menjadikan hidupmu menjadi lebih ngerti, lebih berpengalaman. Akhirnya saya jalani dan saya lakukan sesuai dengan kemampuan. Alhasil, alhamdulillah selama saya menjabat, semua kegiatan bisa berjalan dengan baik. Struktur kepengurusan, kegiatan belajar mengajar antara santri dengan ustadz-ustadznya, alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Dan sekarang saya hampir 6 tahun di Pondok Pesantren Fathul Huda. Banyak sekali pelajaran yang saya ambil, banyak sekali hikmah-hikmahnya. Dari dulu yang mungkin saya punya latar belakang hidup di dunia luar sama anak-anak yang memiliki latar belakang dunia luar, tapi setelah saya ngaji semua itu berubah. Saya mempelajari ilmu agama, jadi saya lebih mengarah dan condong kepada sesuatu yang berbasis agama, gitu saja, religius lah istilahnya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.